Tahun 2013, dunia memberikan pengakuan kepada Babad Diponegoro, sebuah naskah yang ditulis tangan dalam pengasingan oleh seorang bangsawan yang ditolak keratonnya sendiri, namun kini dihormati sebagai pahlawan dunia. Pangeran Diponegoro bagi sebagian orang ia adalah pahlawan, bagi sebagian yang lain ia adalah pengkhianat tahta, tapi bagi sejarah ia adalah sosok yang melampaui narasi tunggal. Pangeran Diponegoro lahir sebagai Raden Mas Antowiryo, cucu Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, namun hidupnya jauh dari kemewahan istana. Ia memilih tinggal di Tegalrejo, menghayati kehidupan spiritual dan membaur dengan rakyat jelata. Dalam sunyi, ia menyaksikan tanah Jawa yang terluka, rakyat yang tertindas. Tanah dijual kepada penjajah dan para bangsawan sibuk menjaga tahta. Ketika Perang Jawa meletus pada tahun 1825, Diponegoro tak membawa pasukan istana. Ia membangkitkan rakyat biasa, petani, ulama, santri menjadi gerilyawan. Perang ini bukan soal politik, tapi soal harga diri, tanah leluhur, keyakinan, dan keadilan. Namun bagi keraton, perang ini membawa bencana. Hubungan diplomatik terguncang, kestabilan kekuasaan terancam. Diponegoro mulai dianggap aib, bukan pahlawan, tapi pemberontak. Ditangkap secara licik oleh Belanda, Diponegoro diasingkan ke Makassar. Tapi ia tidak diam. Dalam keterasingannya, ia menulis Babad Diponegoro, autobiografi penuh makna spiritual dan sejarah perjuangan. Naskah ini ditulis bukan untuk membela diri, tapi untuk mencatat kebenaran dari sudut pandang seorang yang dicampakkan. Dan pada akhirnya, naskah inilah yang membuat dunia mengenalnya. Bukan karena darah birunya, tapi karena keberanian dan moralitasnya. UNESCO memasukkan Babad Diponegoro ke dalam daftar Memory of the World. Dunia mengakui bahwa isi naskah ini memiliki nilai universal tentang perlawanan terhadap ketidakadilan, spiritualitas, dan martabat manusia. Sementara keraton pernah menghapus namanya, sejarah justru menulisnya dengan tinta emas. Lalu apa maknanya bagi kita, orang Jawa hari ini, bahwa kebenaran tidak selalu datang dari atas, kadang datang dari yang disingkirkan, bahwa keberanian bukan sekadar angkat senjata, tapi berdiri pada prinsip meski sendirian, bahwa budaya dan sejarah kita patut dihargai, bukan sekadar dirayakan dalam upacara, tapi juga dalam kesadaran kritis. Diponegoro bukan hanya tokoh masa lalu, ia adalah simbol tentang bagaimana orang Jawa bisa bermakna keberanian, spiritualitas, dan keadilan dalam bentuk yang sangat manusiawi. Tentang